Banyak orang bertanya-tanya sekarang, kenapa makin banyak pengusaha sukses tiba-tiba ngomongi blockchain? Mereka bukan anak muda yang ikut-ikut tren, tapi mereka melihat sesuatu yang kita kadang belum sadari. Dunia bisnis sedang berubah dan blockchain jadi pondasi barunya. Oke, hari ini judulnya adalah kenapa pebisnis sukses mulai pindah ke dunia blockchain? Oke bro, kita akan jelaskan. Blockchain bukan sekedar kripto. Banyak orang pikir blockchain sama dengan kripto sama dengan trading coin. Padahal itu cuma salah satu produk awal dari teknologi ini. Yang blockchain adalah cara baru mencatat, menyimpan, dan memverifikasi transaksi tanpa perlu perantara dengan transparansi tinggi dan aman. Bagi pebisnis ini bukan soal ikut hype, tapi soal efisiensi, kepercayaan, dan kontrol. Mereka melihat peluang membangun sistem baru yang lebih adil, terbuka, dan scalable. 3 alasan kenapa pebisnis masuk blockchain. Pertama, transparansi dan trust. Dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Blockchain menyimpan data secara publik dan tidak bisa diubah seenaknya. Cocok untuk supply chain, logistik, kontrak kerja, bahkan voting internal perusahaan. 2. Efisiensi dan otomasi. Dengan smart contract, proses bisnis bisa otomatis dan minim error. Contoh, bayar vendor, bagi hasil, royalti musik, bahkan pembagian dividen bisa otomatis lewat kode. 3. Aset digital dan tokenisasi. Pebisnis bisa tokenisasi saham, properti, karya seni, atau aset digital lainnya. Ini membuka peluang investasi mikro, crowdfunding yang transparan, dan loyalitas berbasis token. Contoh nyata pebisnis sukses yang masuk blockchain. Jack Dorsey, Twitter blog, fokus pada Bitcoin dan solusi pembayaran tanpa bank. Balaji Srinivasan, ex-CTO Coinbase, membangun komunitas digital dengan dasar token. Bank besar dan venture capital juga mulai diversifikasi aset mereka ke DeFi atau crypto startup. Bahkan di Indonesia mulai banyak pengusaha properti, digital agensi, dan kreator konten yang masuk ke NFT, DAO, dan token komunitas. Dampaknya untuk model bisnis masa depan. Customer bukan hanya pengguna tapi pemilik. Dengan token, komunitas bisa ikut punya dan berkembang bersama platform. Misalnya, pengguna aktif dapat token loyalitas yang punya nilai jual. Buka pasar global tanpa batas. Produk jasa bisa langsung ditawarkan ke pasar global. Pembayaran pakai stablecoin. Tidak butuh PayPal, bank, atau biaya transfer besar. Loyalitas yang bisa dimonetisasi. Dengan sistem reward berbasis blockchain, pengguna bisa menabung kontribusinya dan mengubahnya menjadi aset. Bagaimana bisnis bisa mulai masuk? Pertama, pelajari ekosistem Web3. Pahami istilah wallet, DeFi, NFT, DAO. 2. Ikut proyek kecil dulu. Join Discord komunitas Web3. Beli NFT komunitas. Coba platform DeFi. 3. Eksperimen kecil-kecilan. Tokenisasi produk digital. Buat program loyalitas token atau explore NFT drop. 4. Bangun komunitas dulu, baru monetisasi. Web3 mengutamakan komunitas aktif daripada ads besar-besaran. Tantangan dan kesempatan. Blockchain bukan tanpa tantangan ya bro. Regulasi, edukasi pasar, dan keamanan masih jadi PR besar. Tapi ingat, mereka yang masuk lebih awal bisa belajar lebih cepat. Pebisnis sukses bukan cuma karena ide besar,
tapi karena mereka cepat melihat perubahan dan beradaptasi lebih dulu. Hari ini, kamu mungkin lihat token komunitas sebagai eksperimen. Tapi 3-5 tahun lagi, bisa jadi itu pondasi dari banyak perusahaan raksasa baru. Sebagai penutup, jadi kenapa pebisnis sukses mulai pindah ke blockchain? Karena mereka melihat masa depan ada di transparansi, keterlibatan komunitas, dan kontrol yang lebih adil. Dan blockchain bisa kasih semua itu. Jangan tunggu sempurna, mulai belajar bro. Gabung komunitas Web3, pelajari token, smart contract, dan model bisnis DAO, DAO. Karena yang mulai duluan bisa jadi pemimpin berikutnya. Seperti biasa, kami tutup dengan sebuah pantun. Jualan kopi bukan di taman, pelanggan datang, untung pun jalan. Dunia bisnis terus berkembang, blockchain datang, saatnya disambut terang. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.